Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Mimanu 03 channel. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengisi link penjaringan kesehatan yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Pertama, kalian buka dulu linknya. Di sini saya sudah coba siapkan. Kamu pertama harus membuka linknya. Kalau sudah tampilan seperti ini sudah muncul form penjaringan dan pemeriksaan berkala anak sekolah tahun 2020-2021. Kalian scroll ke bawah, di situ nanti ada menu sekolah anak yang diperiksa masuk wilayah puskesmas mana. Jadi kalian harus pilih. Kalau kita itu masuknya adalah Nusa Wungu 2, maka kamu cari yang Nusa Wungu 2. Nah, ini terus kita pilih kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan berkala untuk kelas 2 sampai dengan 6, 8 sampai dengan 9. Klik saja. Terus kita isi nama sekolah. Jadi nama sekolah kalian diisi. Di sini saya tulis MI Ma'arif NU 03 Karangsembung. Sudah. Kemudian kelas diisi dengan angka. Misalnya saya kelas 4. Kemudian tulis nama siswa. Contoh saja, di sini saya tulis Ahmad Khairul Azam. Nah, terus kalian pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Di sini saya pilih laki-laki. Kemudian jenjang sekolah, ini tadi lupa tidak diisi, maka dicari SD atau MI. Klik berikutnya. Di sini akan muncul tahap berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dipilih. Pertama, apakah anak pernah mengalami panas atau demam di atas 37 derajat Celcius? Ini dalam waktu 14 hari ke belakang. Kalau iya, dipilih iya. Kalau tidak, pilih tidak. Kemudian, apakah anak pernah mengalami batuk dalam waktu 14 hari ke belakang? Kalau iya, pilih iya. Kalau tidak, pilih tidak. Saya pilih tidak. Kemudian, apakah anak pernah mengalami pilek dalam waktu 14 hari ke belakang? Tidak. Misalnya. Terus, apakah anak pernah melakukan perjalanan ke wilayah COVID-19
dalam waktu 14 hari ke belakang. Pilih tidak. Apakah anak pernah melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID yang positif COVID-19 dalam waktu 15 hari ke belakang? Pilih tidak saja. Terus ini di sini ada pilihan pertanyaan berikutnya. Jika anak pernah melakukan perjalanan ke wilayah terjangkit COVID atau kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19, apa yang dilakukan? Kamu bisa pilih lebih dari satu. Kalau saya akan coba pilih yang nomor 2, yaitu berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam kegiatan sehari-hari anak sudah menerapkan adaptasi kebiasaan baru, contohnya pakai masker, face shield, pelindung wajah, atau yang lainnya? Ya, jawab ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah dalam kegiatan sehari-hari anak sudah menerapkan adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, cuci tangan? Kamu pilih ya. Apakah dalam kegiatan sehari-hari anak sudah menerapkan adaptasi kebiasaan baru, menjaga jarak saat bertemu dengan orang lain? Ya, kamu jawab iya. Kalau sudah, terus ke tahap berikutnya, klik saja menu berikutnya. Nah, di sini akan tampil ke pertanyaan tahap berikutnya. Di sini diisi tinggi badan siswa, misalnya tinggi badan 120, berat badan misalnya 30, atau diisi berapa sesuai dengan kenyataan yang ada. Di sini misalnya 28. Terus pertanyaan berikutnya, apakah anak mengalami kondisi stunting atau kerdil? Ini jawab tidak ya. Apakah anak memiliki rasio anemia, kurang darah, atau sel darah merah? Bisa diperiksa melalui kondisi kelopak mata. Ini jawab tidak ya. Apakah anak mengalami karir atau gigi berlubang? Ini diisi sesuai kondisi yang ada ya. Giginya berlubang apa tidak? Misalnya jawab iya. Kebanyakan anak-anak ya giginya berlubang. Berikutnya, memeriksa mata atau penglihatan, bisa pilih lebih dari satu sesuai dengan kondisi normal ya. Tidak berkacamata, berarti pilih normal. Pemeriksaan telinga atau pendengaran, bisa menggunakan bantuan senter. Ini dicek. Jawab normal. Terus berikutnya, apakah anak memiliki perilaku berisiko, pola sarapan tidak baik, resiko merokok, resiko minuman beralkohol? Ini jawab tidak. Apakah anak mengalami gangguan kesehatan produksi atau gatal di sekitar kemaluan, kencing terasa sakit? Ini jawab tidak. Apakah anak menggunakan alat bantu pengamatan, alat bantu penglihatan, atau
kacamata ya, terus pendengaran, alat bantu pendengaran, alat bantu berjalan atau berdiri pakai tongkat atau kursi. Ini jawab tidak. Kebugaran jasmani, ini baik, pilih baik. Apakah anak perlu dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat? Tidak. Apakah anak mendapat imunisasi dasar dan lanjutan? Jawab iya. Apakah anak mendapat obat cacing? Meminum obat cacing di tahun ini? Kalau di tahun ini belum ya, tapi kalau tahun-tahun kemarin itu sudah, yang difasilitasi oleh puskesmas. Berarti jawab tidak, kecuali kalau memang siswa itu meminum obat cacing secara mandiri atau beli sendiri, maka jawab iya. Apakah anak mendapatkan KIE, kartu KIE tahun ini pernah diberikan komunikasi, informasi dan edukasi, sosialisasi, penyuluhan terkait kesehatan anak sekolah? Ini jawab tidak. Kemudian yang terakhir, buku rapot kesehatan. Ini kalau dari sekolah tidak ada ya, tidak. Lalu kalau sudah terisi semuanya, tinggal dikirim. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah terkirim. Jadi itulah langkah-langkah saat kita mengisi form penjaringan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah tahun 2020-2021. Demikian tata cara mengisi form yang sudah kami jelaskan sedikit tadi. Semoga membantu bagi anak-anak untuk mengisiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.